Apa sebabnya di antara teman-teman yang membuat media tanam terkadang tidak bisa langsung subur? Nah, ulasan kali ini tentu teramat sangat penting sekali ya, seputaran media tanam subur kompos organik. Nah, supaya nanti teman-teman di dalam penyiapan media tanamnya ini ketika ditanami langsung bisa subur dan mencapai hasil panen yang lebih cepat dan lebih baik. Bahkan dengan yang akan saya ulas ini, media tanam dari bahan dan takarannya, saya berani jamin kalau hanya untuk menanam sayur mayur ya, seperti ubi jalar, seperti sawi, kangkung, jagung, itu akan dapat tumbuh dengan sangat subur. Dan simak baik-baik ulasannya ini dari takaran sampai bahan-bahannya dan apa penyebabnya. Kok teman-teman mengalami media tanamnya ini nggak bisa subur padahal takarannya sudah sesuai dengan yang dianjurkan para pakar. Penyebabnya sebetulnya seperti ini. Jadi untuk tanah yang tidak pernah tersentuh oleh pupuk sama sekali, mau tidak mau kadar pH-nya akan berada di bawah kisaran 6. Sedangkan untuk membuat media tanam subur yang lebih cepat panen, akan dapat buah yang lebih lebat, ini kadar pH-nya harus rata-rata di atas 6 hingga 7,5. Nah, maka dengan pemberian abu dari bakaran sampah organik seperti abu dari bakaran sekam atau bakaran ranting-ranting, dedaunan, sayuran, abu kayu, memang ini dapat menaikkan kadar pH yang berada pada media tanam kita, sehingga nanti tidak mudah untuk mengalami kekeringan juga bertekstur padat kayak gini. Nah, ini solusinya memang benar dapat kita antisipasi untuk menetralkan tanah itu dengan menggunakan abu bakaran organik. Nah, kenapa kok suka tidak subur dipakai untuk menanam tidak langsung bisa tumbuh subur? Karena kadar abu yang digunakan setiap orang ini memiliki stok yang berbeda. Jadi semakin lama stok dari bakaran abunya ini maka kadar suhu panas yang terdapat di dalamnya ini berbeda pula. Nah, itulah penyebabnya. Kok bisa, Bang? Iya, karena nanti kalau suhunya masih tinggi, mikroorganisme ini tidak bisa tumbuh, tidak bisa berkembang di dalamnya. Apa itu mikroorganisme? Sejenis binatang sekecil seperti virus ataupun bakteri dan hanya mampu dilihat dengan mikroskop, teman-teman. Nah, maka dari itu, mulai dari sekarang ya, buat teman-teman yang belum tahu, jadi kalau menggunakan bahan-bahan kompos organik, apalagi abu, sebaiknya kita gunakan yang sudah stok lama sekali, supaya nanti ketika kita pakai untuk media tanam, langsung bisa tumbuh dengan subur seperti ini. Kemudian juga untuk menciptakan hijau daun, tampak segar, rindang, lebat, kemudian buahnya pun tampak segar, berukuran besar, gagang maupun batang ini juga nanti besar dan sehat, akarnya pun lebat. Kita membutuhkan NPK alami yang terdapat pada kotoran ternak. Nah, kotoran ternak ini juga mengandung suhu panas yang sangat tinggi sekali. Jadi sebaiknya kalian gunakan kotoran ternak yang memang sudah menyatu dengan tanah. Nah, kalau kalian sudah diteliti ternyata belum nyatu dengan tanah, jangan harap nanti media tanamnya akan bisa langsung subur. Jadi jangan heran kalau kompos organik ini ataupun tanah yang sering diolah semakin lama maka akan semakin baik, akan semakin subur. Strukturnya akan semakin terbenahi dengan pemberian kompos organiknya. Nah, seperti itulah alasan kenapa media tanam kita ini terkadang tidak subur karena kandungan-kandungan stoknya ini tidak stok lama. Jadi mengakibatkan suhunya panas, mikroorganismenya tidak bisa berkembang. Jadi mikroorganisme ini berfungsi untuk menciptakan unsur hara, teman-teman ya. Jadi kalau nanti media tanam kita ini ditumbuhi oleh mikroorganisme, dia menjadikan media tanam kita ini sebagai rumahnya, dia dapat berkembang biak beranak pinak, maka dia akan
tercipta unsur hara yang sangat tinggi sehingga nanti kesuburan daun hingga buah dan akarnya ini akan tampak sekali segar dan lebih cepat sekali untuk panennya. Dan kemudian sekarang takaran ya, takaran untuk menciptakan hijau daun ataupun kesegaran pada buah. Tanaman kita lebih cepat untuk panennya, ini perbandingannya kita dapat menggunakan takaran tanahnya ini, kalau yang sudah stok lama, saya ngomong loh ya, bahan kompos organiknya kalian menggunakan 2 ember saja, kemudian abu bakaran sampah organiknya ini kalian pergunakan 1 ember, dan kemudian kotoran hewan yang sudah stok lama juga, kalian dapat menggunakan 1 ember. Jadi 2:1. Tapi kalau dirasa sanksi, teman-teman dapat mencampurkan tanahnya ini 3 ember dengan perbandingan 1:1. 3:1:1 ya. Hal tersebut untuk mengantisipasi suhu panas ataupun penguapan yang berada pada media tanam kita. Saya kalau berbicara tentang tanaman non-kimia ya, ini teramat sangat bersemangat sekali. Jadi bagaimana cara kita menangkal hama, terutama pada tanaman sawi kita. Tanpa obat kimia, kita dapat menangkalnya dengan bahan organik ya, yang ada di rumah kita, yaitu dengan bahan lada. Ambil secukupnya lada ya, takarannya kurang lebih sekitar 1 sendok teh yang kalian campurkan dengan 1 liter air hangat, dan kemudian ladanya ini jangan lupa untuk ditumbuk halus terlebih dahulu, atau kalian dapat melakukan dengan sistem perebusan. Setelah itu kalian saring dan kalian semprotkan pada pucuk daun, buah, bahkan hingga pada batangnya. Ini dapat menjadi insektisida, dapat juga menjadi pestisida. Nah, bergantung dari campurannya. Jadi kalau kandungan lada murni saja ini dapat menanggulangi serangan hama pada jenis tanaman berdaun ya teman-teman. Jadi kalian dapat menyemprotkan 1 minggu sekali saja. Tapi kalau buat yang sudah terserang oleh hama, lihat ya, yang sudah terserang oleh hama ini tidak ada hama sama sekali ya. Kemarin saya lihat di sini ada hama penyerang ya, langsung saya semprot, ini langsung ngacir ini. Makanya ini langsung dia tinggalkan ya, karena tekstur dari lada ini teramat sangat pedas dan juga panas ya. Jadi dapat menurunkan nafsu makan pada hama penyerang. Dan kalau untuk yang sudah terserang, sebaiknya kalian dapat menambahkan jahe. Jahe ini juga memiliki aroma yang menyengat, dan kandungan jahe yang kalian haluskan bersamaan dengan lada tersebut, kalian tumbuk halus lalu kalian rebus, kalian dapat menyemprotkan juga dari pucuk daun hingga pada akarnya. Kalau tanaman kita sudah terlanjur diserang, lakukan penyemprotan 2 hari sekali ya teman-teman ya. Karena channel ini berbicara tentang kejujuran, jadi nanti reaksinya akan seperti ini. Ketika kita sudah menyemprotkan, jadi hama penyerang itu nggak langsung mati, tapi nafsu makannya ini mulai menurun-menurun, mengering, mengurus ya, dan kemudian kalau nggak kabur dia akan mati jikalau kita rutin menyemprotkannya 2 hari sekali. Bahkan kandungan kompos organik tersebut kita juga dapat aplikasikan untuk menanam di media terbatas, seperti dengan menggunakan karung-karung yang sudah tidak terpakai ya teman-teman ya. Dan supaya nanti hasilnya ini akan lebih bagus, jadi untuk teman-teman yang bercocok tanam jenis sayuran berbuah, ini saya anjurkan di bawah usia 1 bulan dari masa tanam, sebaiknya kalau untuk media terbatas seperti ini kalian berikan kocoran dengan teknik tetes ya. 1 minggu kalian dapat melakukan 2 kali di luar jam penyiraman. Ingat, di luar jam penyiraman, dan ini sampai di usia 1 bulan. Lakukan pemberian seperti ini seminggu 2 kali, ini sudah dapat memacu sehingga nanti kesuburannya ini akan lebih cepat jika dibanding dengan tanaman yang tidak dikocor, maka jelas akan lebih cepat yang kita kocor dengan menggunakan tetesan seperti ini. Dan dia akan lebih cepat untuk panennya. Terus teman-teman yang bercocok tanam jenisnya ini buah yang memang karakternya ingin manis, kalian dapat juga menambahkan gula pasir, dicampurkan dengan air ya.
Jadi 1 sendok teh juga kalian campurkan atau dapat menggunakan tetes tebu ya. 1 sendok teh perbandingannya 1 liter ataupun 1,5 liter air dengan tujuan apa? Supaya nanti media tanam kita ini tidak mudah mengering. Jadi teman-teman kalau nggak percaya, air gula ataupun tetes tebu, kalian taruh di daun kering ya, terus kemudian kalian jemur. Coba, apakah dia mudah untuk mengalami kekeringan atau tidak? Kalian silahkan praktekkan sendiri. Nah, seperti itu. Nah, jangan khawatir, dalam pemberian gula tanaman kalian nanti akan disemuti. Selama media tanam ini dia tidak mengalami kekeringan, maka tidak akan semut untuk berani mendekat teman-teman. Jadi lakukan saja. Kalau dalam pemberian gula ini sebaiknya 2 minggu 1 kali saja teman-teman. Dan efeknya selain nanti tanahnya ini tidak mudah untuk kering, dengan pemberian gula tersebut nanti kalau difokuskan untuk buah maka buahnya akan memiliki rasa yang lebih manis tentunya. Terutama ya timun, melon, terus kemudian jagung, maka nanti rasanya akan lebih manis dibanding dengan normalnya orang menanam. Baiklah teman-teman, saya rasa sampai di sini ya saya berbicara tentang seputaran media tanam subur, kompos organik. Jadi penyebabnya media tanam kita terkadang ini nggak bisa langsung subur, itu disebabkan karena stok bahannya ini bukan stok lama. Jadi suhunya ataupun penguapan suhu udara yang terdapat pada media tanam kita ini terlalu berlebih, sehingga unsur hara tidak dapat tercipta atau mikroorganismenya binatang-binatang kecilnya yang terdapat pada media tanam kita ini tidak dapat hidup dan berkembang beranak pinak di dalamnya. Nah, itulah yang menjadi kendala kebanyakan teman-teman yang mengalami media tanamnya ini kurang subur. Baik, saya rasa sampai di sini perjumpaan kita seputaran bercocok tanam organik ya. Dan kita akan tetap selalu ulas berkenaan dengan tanaman organik non kimia ya. Dan teman-teman yang mau sharing-sharing boleh. Dan kita jumpa pada tutorial bermanfaat selanjutnya. Salam cinta tanaman organik.